Manakala di waktu pagi katakanlah kepada dirimu, wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah, karena boleh jadi hari ini merupakan yang terakhir bagimu. Saya pernah menonton sebuah cuplikan, ada seorang mu'allaf masuk Islam. Waktu ditanya, jadi dia Masya Allah jadi da'i setelah itu. Tapi salah satu waktu ditanya, kenapa anda pertama tertarik dengan Islam? Jadi karena kesabaran selama di dunia, tetap komitmen menjalankan perintah Allah, sabar dalam sholat malam, dalam sedekah, dalam segala macam. Juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, peluang-peluangnya ditepis, dihindari dan seterusnya. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Selanjutnya dalilnya adalah setelah surah Al-Insan tadi ya, ayat 11 sampai ayat 12, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bersabar itu akan diberikan kebaikan dunia semuanya, ya, dan juga dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Maka Allah memelihara, artinya ayatnya, maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati di hari kiamat, dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Juga surah Al-Furqan ayat 75 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang diberi balas dengan martabat yang tinggi dalam surga, derajat yang sangat tinggi karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi karena kesabaran selama di dunia, tetap komitmen menjalankan perintah Allah, sabar dalam sholat malam, dalam sedekah, dalam segala macam. Juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, peluang-peluangnya ditepis, dihindari dan seterusnya. Juga sabar dalam cobaan-cobaan harian, penyakit, gangguan orang dan seterusnya, balasannya surga. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian disebabkan kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi ternyata sambutan malaikat nanti kalau kita masuk surga itu adalah salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian. Selamat kalian masuk surga ini karena kesabaran kalian. Tadi sabar dalam mengerjakan ketaatan, duduk di majelis ilmu begini, apa sajalah ya, mencari nafkah buat keluarga, apa saja, semuanya itu butuh kesabaran. Begitu juga dengan maksiat-maksiat. Setiap kesempatannya kita coba tepis, ya. Dan termasuk dalam salah satu ayat Al-Quran, kalau ada orang beriman itu pada saat dia sudah mulai terjerumus, lalu dia segera kembali. Ya, dan mereka sadar orang seperti ini insya Allah masih masuk dalam orang yang sabar. Kemudian juga dalam kata beliau, dengan demikian berarti sabar itu adalah sebaik-baik anugerah yang diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya kenapa dalam sebuah hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seseorang itu diberi kebaikan yang lebih luas daripada kesabaran itu. Hadis Bukhari jadi 3 halaman 335, nomor 1469, Muslim jadi 2 halaman 729 dan juga nomor hadisnya 1053. Sabar itu terbagi atas 3 macam, kata beliau, sabar terhadap ketaatan, sabar dari kemaksiatan, serta sabar terhadap ketentuan takdir atau musibah dari Allah yang menjadikannya sakit atau menjadikan sakit. Adapun sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan itu banyak dan berulang-ulang. Salat 5 waktu, salat malam dan seterusnya. Oleh karena itu jiwa kesulitan dan merasa berat untuk menjaganya. Maka seorang muslim wajib bersabar untuk melaksanakan ketaatan yang berulang-ulang. Dan dia tidak boleh meremehkannya karena terus berulang-ulang atau terulang-ulang. Karena itu Allah memuji orang-orang yang menegakkan solat. Sebagaimana Allah Maha Suci dan Maha Pura berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang tetap
komitmen, istiqamah, rutin mengerjakan sholat mereka. Dan mencela orang-orang yang menegakkan sholat tapi mereka itu lalai. Dalam surah Al-Ma'un ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya. Dan melarang dari membatalkan amal. Maksudnya di sini apa? Dan mencela orang-orang yang menegakkan sholat tapi mereka itu tidak tahu sambungannya di sini ya. Baiklah, yang jelas dua ayat ini yang menekankan bagaimana Allah memuji orang yang istiqamah dalam mengerjakan sholat terus menerus dan tidak menganggap remeh. Di sini kesabaran dia dalam komitmen mengerjakannya, terus menerus sholat 5 waktu, terus menerus jaga sholat malam, semua sholat intinya, terus menerus menjaga ketaatan-ketaatan, terus menerus meninggalkan kesalahan-kesalahan. Ini semua masuk dalam masalah sabar. Saya pernah menonton sebuah cuplikan, ada seorang mu'allaf masuk Islam. Waktu ditanya, jadi dia Masya Allah jadi da'i setelah itu. Tapi salah satu waktu ditanya, kenapa anda pertama tertarik dengan Islam? Dia bilang, saya tidak pernah menemukan ada orang, ada komunitas manusia seperti kaum muslimin. Baik dalam istiqamah mengerjakan sebuah perintah, dalam sehari mereka harus sholat, habis sholat ada zikir, dalam sholat itu ada bacaan yang harus dijaga, ada kewajiban-kewajiban, ada yang membatalkan yang dia harus hati-hati darinya. Dia komitmen mengerjakan apapun. Dan yang luar biasa, tidak pernah saya lihat komunitas yang sesabar kaum muslimin. Mereka adalah komunitas manusia yang begitu datang cobaan, mereka paling cepat untuk bangkit kembali. Karena memang kita tahu kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah kan. Kita bersabar. Bahkan termasuk putus asa dari rahmat Allah dosa besar. Kita pernah pelajari di hari Rabu malam bahasan kita di masjid ini tentunya. Maka itu juga masuk dalamnya. Gara-gara itu dia masuk Islam. Dan dia tidak temukan dalam komunitas masyarakat lain. Mereka kalau putus asa sedikit, mereka bisa bunuh diri, mereka segala macam. Kalau Islam semua melarang itu. Satu sisi ada larangan, ancaman berbuat dosa, bunuh diri misalnya. Sisi yang lain kita juga disuruh terus termotivasi untuk mengejar taubat dari kesalahan-kesalahan dan juga berusaha mengejar yang terbaik dari pahala yang bisa didapatkan. Juga dalam surah Muhammad ayat 33, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Ya. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Oh, jadi kalau kita tarik dari paragraf yang sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menegakkan salat terlalu istiqamah dan mencela orang yang menegakkan salat tapi mereka lalai, dan juga melarang dari membatalkan amalan. Potongan ini mungkin secara cetakan buku saya terlalu dekat dengan terjemahan ayat. Begitu ya yang pegang buku itu. Di halaman 83 di atas ayat surah Muhammad ayat 33, di atas Allah SWT berfirman ada kalimat dan melarang dari membatalkan amalan. Ini semestinya secara penulisan harusnya ada spasi yang cukup untuk memisahkan antara ayat Al-Ma'un 5 dengan kalimat ini. Jadi sebenarnya melarang dari membatalkan amalan dalilnya adalah surah Muhammad 33 itu. Ya. Jadi paragraf ini sebenarnya ada sendiri. Artinya kita disuruh dimotivasi untuk menjaga istiqamah, sabar dalam mengerjakan ketaatan dan jangan sampai membatalkan amal. Jangan tengah jalan putus asa. Puasa ya sabar aja sampai habis. Jangan batalkan tengah-tengah misalnya, dan seterusnya. Maknanya kata beliau, apabila kalian telah masuk dalam ketaatan, maka bersabarlah, sempurnakanlah dan janganlah memutuskannya. Berapa banyak orang yang senantiasa ke masjid dan menjaga sholatnya, kemudian habislah kesabarannya, akhirnya meninggalkan masjid dan putus dari sholatnya. Dan berapa banyak orang yang memulai menghafal Al-Quran, kemudian pudar kesabarannya, akhirnya tidak menyempurnakannya dan seterusnya. Maka sudah seharusnya bersabar terhadap ketaatan. Wahai muslim kata beliau, sabarkanlah dirimu terhadap ketaatan kepada Rabbmu. Manakala di waktu pagi katakanlah kepada dirimu, wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah, karena boleh jadi hari ini merupakan yang terakhir bagimu. Dan apabila di waktu sore katakanlah kepadanya, kepada jiwamu sendiri, wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah, karena boleh jadi malam ini merupakan yang terakhir bagimu. Dan teruslah begitu sehingga kamu dapat menyerahkannya jiwa ini kepada Rabb pencipta dalam keadaan ridho dan diridhoi. Lalu akan dikatakan kepadanya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah akan berfirman, maka masuklah ke dalam jamaah di hamba-hambaku, maksudnya kelompok hamba-hambaku, dan juga masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr 29-30. Termasuk untuk sabar,
di atas ketaatan adalah sabar dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi keduanya telah lanjut usia. Juga sabar dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah jihad. Sebagaimana ulama salaf berkata, aku perangi diriku selama 30 tahun. Dan tidak ada yang paling menyulitkanku daripada mencari ilmu. Karena itulah ketika Musa alaihissalam berkata kepada Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu, maksudnya oleh Allah. Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan pun. Maka ketika beliau tidak dapat menahan kesabarannya karena melihat perbuatan-perbuatan Khidir yang mengherankannya, maka Khidir berkata di Al-Kahfi 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Khidir lalu berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu hai Musa. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi waktu itu kisahnya kita sudah mungkin tahu, tapi saya ingatkan kembali. Musa alaihissalam sempat berkata kalimat, dia mengatakan alaihissalatu wassalam, aku adalah orang yang paling mengetahui hukum Allah di muka bumi. Musa alaihissalam tidak niat sombong. Tapi kata-kata ini dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada Musa alaihissalam malaikat yang mengatakan, Allah mengitip salam kepada Muhammad Musa dan memberitahukan kalau Allah punya hamba yang lebih pintar daripada kamu. Pergilah. Dan untuk menunjukkan pada saat itu ternyata ilmu Allah sangat luas kepada Musa alaihissalam, Allah tidak langsung menyebutkan siapa orang itu. Allah SWT ingin memberikan ilmu kepada Musa, cuma dikasihkan cirinya. Kau akan jalan nanti, melewati pinggiran lautan, dan bawalah ikan di dalam sebuah wadah. Kapan ikan itu loncat ke air, di pinggir laut yang sedang kau lewatin, disitulah lokasinya orang itu. Maka Musa AS bawa itu. Ya. Terus jalan, setiap istirahat itu ikan selalu ditaruh di atas batu, dekat air, tidak loncat-loncat ikan ini. Terus saja sampai Nabi Musa alaihissalam, kalau tidak salah itu bersama Yusha alaihissalam, nabi yang akan jadi nabi nantinya dari Bani Israel, itu datang membantu Musa alaihissalam. Kemudian jalan. Rupanya di malam hari pada saat lagi tidur, Yusha ini sempat melihat ikan itu keluar dari wadahnya, tapi unik gitu, bukan cuma sekedar loncat gitu. Jadi ada kegiatan, ada perbuatan dilakukan ikan itu kan tidak masuk akal, dia bisa keluar dengan mudahnya, dia dengan mudahnya keluar, kemudian dia bergerak, kemudian dia masuk dalam air dan pergerakannya itu tidak unik, bukan seperti umumnya ikan gitu ya. Tapi dia ngantuk, dia tidur. Jalanlah Musa alaihissalam sampai jauh, sudah jauh, baru Yusha mengingat, lalu dia mengatakan, wahai Musa, sepertinya apa yang tanda-tanda yang Allah berikan itu sudah terjadi di tempat yang ini dan itu. Musa tanya, di mana di sana? Pergilah mereka, tempat ikan itu. Lalu ketemu sama Khidir, lalu bicara. Langsung Musa alaihissalam mengetahuilah, ini orangnya gitu. Maka dikatakan, apa kamulah orang yang, waktu Khidir tanya, siapa kalian? Musa mengatakan, aku adalah Musa. Kata Khidir, kau adalah Nabi untuk Bani Israel. Dia mengatakan, iya. Lalu kata Musa, saya ingin belajar kepada kamu ilmu yang sudah Allah ajarkan. Maka kata Khidir, ayat ini, kau enggak akan bisa sabar dengan saya. Karena Khidir tahu, perintah-perintah Allah yang sampai kepada Khidir ini, enggak semua orang tahu. Karena sikap-sikapnya unik gitu. Kata Musa, saya akan sabar. Ya. Kalimat saya akan sabar dalam menuntut ilmu, dia harus sabar. Enggak boleh dia buru-buru protes gurunya. Ya, seperti itulah. Maka yang terjadi, Khidir pun baru pertama kali naik di atas kapal bersama Musa, dibolongin sama Khidir. Orang ini enggak ada salahnya, enggak ada apa, dibolongin. Karena tidak sabar, langsung dia bilang, kenapa kau bolongin kapalnya orang gitu? Kata Khidir, kan sudah saya bilang. Gitu.
Waktu pertama menuntut ilmu syaratnya, baik kau akan saya terima, boleh jalan sama saya belajar, tapi dengan syarat jangan tanya kepada saya sesuatu sampai saya yang jelaskan. Musa deal, baiklah kalau gitu. Ternyata dia tanya sebelum dijelaskan. Kata Musa, baik, saya minta maaf, saya tidak akan ulangi. Gitu kan. Kemudian jalan lagi, ada anak kecil lewat lagi main-main, teman-temannya lari semua, lalu ditangkap oleh Khidir, dibunuh langsung. Musa lihat anak kecil, tidak ada dosanya, kenapa dibunuh? Kenapa kau bunuh jiwa yang tidak ada dosanya gini, protes. Kata Khidir, kan sudah saya bilang, kau tidak bisa sabar. Maka dia mengatakan, baiklah saya minta maaf, saya tidak akan mengucapkan itu lagi. Saya tidak akan mengucapkan itu lagi. Jalanlah mereka sampai ke dalam satu tempat, rupanya Allah perintahkan Khidir untuk memperbaiki sebuah tembok. Di satu perkampungan ada benteng, begitu mereka masuk, mereka mau nginep tidak diizinkan. Maka Khidir pada saat mau keluar, tugasnya dari Allah SWT memperbaiki tembok, ada anak yatim tinggal di situ. Perbaikin tembok itu, ya, nanti supaya tidak rubuh. Di bawah tembok itu ada harta karun yang disimpan oleh ayahnya dua anak yatim ini. Kalau mereka dewasa baru Allah rubuhkan temboknya, Allah akan kasih kepada mereka. Kalau sekarang mereka masih kecil diperbutkan oleh masyarakat setempat. Maka Khidir memperbaiki tembok itu. Musa AS niatnya baik. Dia cuma mengatakan, kau kan sudah perbaiki tembok ini. Tembok ini tembok masyarakat di sini. Maka kita bisa minta balasan, maksudnya supaya kita dikasih izin nginap di sini atau apa. Maka kata Khidir, sekarang saatnya kita berpisah. Dan saya akan ceritakan kamu apa sebabnya dari perbuatanku semua itu. Kalau yang pertama, kapal saya bolongin karena di sekitar wilayah itu Allah telah beritahukan kepada saya dan Allah perintahkan ada raja zalim suka mencuri kapal-kapal masyarakat atau nelayan yang masih bagus. Ya. Maka saya bolongin supaya dia lihat aibnya, maka dia tidak ambil kapalnya karena orang itu orang baik. Orang-orang itu orang baik. Anak kecil yang saya bunuh itu perintah Allah. Karena kedua orang tuanya soleh. Anak ini mengajak orang tuanya kepada kekufuran. Dan Allah akan ganti kedua orang tuanya dengan anak yang soleh. Ini Musa belum sampai ilmunya di situ. Kemudian juga tembok yang saya perbaikin bukan karena saya minta balasan. Tapi karena memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawahnya ada harta anak yatim. Kalau dirubuh sekarang maka akan diambil oleh masyarakat setempat. Gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Maka apa kata Nabi SAW? Perhatikan ini penutupan bahasan kita. Kata Rasulullah SAW, Yarhamullahu Musa, lawadittu annahu kana sabara hatta yuqassa alaina min akhbarihima. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa. Sungguh aku menginginkan, kata Nabi Muhammad SAW, dia bersabar. Supaya apa? Sehingga berita-berita tentang keduanya, Khidir ini ilmunya luas sekali, Allah kasih. Karena tidak ada manusia yang tahu, dia lakukan langsung perintah Allah. Gitu kan? Maka sehingga berita-berita tentang keduanya dapat dikisahkan kepada kita. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 122, Imam Muslim nomor 2308.